Ada ungkapan yang mengatakan masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah mimpi dan cita-cita kita semua. Ungkapan ini tidak salah, namun ada yang kurang. Karena sebenarnya masa lalu bukan hanya kenangan, namun masa lalu juga pelajaran. Masa lalu adalah rangkaian dari mimpi, dari cita-cita, dari usaha, dari pengorbanan. Bukan hanya orang per orang, tapi juga kolektif, seluruh warga beserta pemimpinnya, beserta tokoh-tokoh. Karena itu kalau kita melihat masa lalu, sesungguhnya kita juga melihat mimpi, melihat usaha, melihat pengorbanan dan kerja keras. Apabila kita hari ini bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69, itu artinya 69 tahun yang lalu ada usaha untuk memberi identitas sebuah provinsi yang kemudian diberi nama Jawa Timur. Ini artinya pada 337 tahun yang lalu ditandai sebuah kabupaten, sebuah kadipaten yang bernama Rajegwesi, dan pada tahun 1827 berubah nama menjadi Kabupaten Bojonegoro. Ketika kita melihat Jawa Timur hari ini, melihat Bojonegoro hari ini, maka kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejuang, para pendahulu kita yang telah merumuskan mimpi dan cita-cita agar kelak ada satu tempat yang nyaman, tempat yang damai, tempat di mana orang-orang yang tinggal di situ bisa bekerja memenuhi kebutuhannya, tapi sekaligus juga mendidik putra-putrinya untuk melanjutkan keberlanjutannya. Karena itulah dalam kesempatan peringatan ini, mari kita doakan, mari kita berikan segala respek dan hormat kita kepada mereka, dan mari kemudian kita belajar cara-cara mereka untuk menyatukan warga masyarakat ini dengan agama, dengan budaya, kearifan mereka untuk mencintai alam, sehingga alam begitu bersahabat dan begitu baik memberikan segala fasilitas kepada warga masyarakat di tempat Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Bojonegoro. Kearifan mereka telah ditunjukkan dengan hampir-hampir tidak terjadi kerusakan alam. Kalau kita melihat sejarah membangun menyejahterakan Bojonegoro, maka peristiwa masa lalu itu adalah pelajaran yang luar biasa, bagaimana mereka merawat dan membesarkan alam menjadi sahabat mereka. Lalu pada saat zaman kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, kita mencatat sejarah bagaimana membangun identitas sehingga terjadi Provinsi Jawa Timur, dan kemudian identitas menjadi kabupaten yang bernama Bojonegoro. Yang tidak kalah pentingnya dan harus kita apresiasi, kita harus belajar dari masa lalu. Kabupaten Bojonegoro ini tadinya adalah tempat orang yang paling miskin, endemic poverty, kemiskinan yang paling parah di Jawa Timur, bahkan juga di Jawa Tengah. Nama tempat itu adalah Bojonegoro, North East West in Java. Ini adalah Bojonegoro. Dan kalau kita lihat mengapa kemudian rakyat Bojonegoro bisa menikmati sedikit kesejahteraan, tidak kurang pangan, kita harus belajar dan menghargai. Itulah jasa pemerintah Belanda, terutama adalah orang-orang Belanda yang mulai tidak hanya ingin menghisap ekonomi. Pada tahun 1919 terjadi perdebatan yang luar biasa di parlemen Belanda, bagaimana cara menolong rakyat Bojonegoro supaya tidak kelaparan. Keputusan politik etis itulah yang kemudian hari ini dan hari-hari kemarin dinikmati rakyat Bojonegoro ketika dibangun waduk Pacal. Sayang Solo Valley yang sudah dibelanjakan tanahnya itu tidak jadi difungsikan. Dan namun kita semua bersyukur, atas dasar itulah kemudian rakyat Bojonegoro sebagian besar tidak mengalami kekurangan pangan. Sejak kita Indonesia merdeka, mari kita juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya dan pemerintah, karena telah berhasil menyatukan Bojonegoro dari berbagai ancaman perpecahan.
pada zaman pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto, kita juga harus berikan hormat dan respect, karena pada saat itulah dikenalkan intensifikasi tanaman padi atau tanaman pangan. Tadinya 1 hektar kadang-kadang tidak mendapatkan hasil panen, tapi kadang-kadang mendapatkan hasil panen, dan kalaupun berhasil jumlahnya hanyalah kurang dari 1 ton. Sejak dikenalkan intensifikasi tanam padi dan sistem pengairan yang baik, rakyat Bojonegoro menikmati pendapatan pangan, produktivitas padi yang sungguh luar biasa. Mungkin di antara kita bisa sekolah, bisa pergi ke bangku kuliah. Salah satunya adalah karena berkah tanaman padi yang berlimpah. Bapak, Ibu, dan seluruh anak-anakku yang saya cintai, inilah masa lalu yang harus kita jadikan pelajaran. Inilah masa lalu yang harus kita petik spiritnya. Inilah masa lalu yang harus kita apresiasi dan kita hargai. Pada saat reformasi dan hari ini kita semua kemudian mendapatkan kepercayaan otonomi untuk mengelola kabupaten ini dan mengelola Jawa Timur, menerima seluruh tantangan masalahnya, menerima seluruh kekurangan dan kelebihannya. Lalu bersama-sama kita harus menghadapi apa yang harus kita putuskan bersama-sama ini. Maka inilah otonomi yang memberi kesempatan kepada kita untuk membangun kabupaten ini dengan kekuatan, dengan pikiran dan kerja keras kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada anak-anakku yang terus gigih belajar, kepada pemerintah desa yang terus melayani rakyatnya, kepada seluruh instansi vertikal, baik perbankan, statistik, maupun instansi vertikal dari pemerintah yang bekerja di sektor pekerjaan umum. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri, terima kasih kepada kepolisian, kepada TNI dan pengadilan yang telah mendedikasikan sehingga rakyat Bojonegoro menjadi satu bentuk yang menghormati dan menghargai hukum, yang mengerti ketertiban, tapi juga sekaligus menerima keadilan. Saya juga ingin terima kasih kepada seluruh rekan-rekan DPRD, kepada seluruh guru, kepada seluruh pegawai yang telah mendedikasikan seluruh waktu dan pikirannya. Terima kasih kepada ibu-ibu PKK, kelompok posyandu, tenaga kesehatan yang ikut mencerdaskan dan ikut menyehatkan seluruh rakyat Bojonegoro. Izinkanlah saya sekarang mengajak kepada para bapak ibu semua untuk melihat hari esok dan hari-hari yang akan datang. Adalah mimpi kita semua untuk mewujudkan kabupaten ini menjadi lebih sejahtera rakyatnya, memiliki kemampuan daya saing, produk-produknya kemudian bisa diterima bukan hanya oleh Jawa Timur, tapi juga oleh Indonesia dan syukur-syukur oleh orang di luar Indonesia. Karena itulah mimpi itulah yang kemudian kita wujudkan, kita canangkan dalam sebuah visi bagaimana kita mewujudkan Bojonegoro yang sejahtera, yang maju, yang adil dan berkelanjutan, yang bahagia lewat menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi. Visi ekonomi, lumbung pangan dan energi kita pilih karena potensi yang ada di Bojonegoro ini. Lalu tidak hanya cukup produk-produk primer di bidang energi dan pangan, kita ingin ada industrialisasi di Bojonegoro. Lalu berikutnya industri penopang seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan industri-industri lain juga harus kita wujudkan. Karena hanya dengan cara itu maka rakyat Bojonegoro bisa melakukan perlompatan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Agenda kedua yang harus terus kita bangun adalah membangun lingkungan hidup Bojonegoro yang sehat sehingga tidak menjadi ancaman buat kita semua, yang nyaman sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Agenda kita yang harus terus kita tumbuh kembangkan adalah menyiapkan manusia-manusia Bojonegoro, menyiapkan organisasi-organisasi sosial non pemerintah yang kuat, yang tangguh sehingga bisa terus melakukan terobosan-terobosan pembangunan di bidang ekonomi maupun bidang sosial politik. Ini semua tidak akan bisa terwujud kalau kemampuan pemerintah di dalam mengelola fiskal tidak baik. Karena itulah kita telah memikirkan bagaimana pendapatan minyak tidak habis hanya hari ini, tapi juga bisa memberi dampak jangka panjang. Karena itulah kita semua telah berikhtiar sebagian dana bagi hasil minyak kita investasikan di sektor perbankan,
kita investasikan untuk terus membangun infrastruktur yang membuat rakyat kita semakin baik produktivitasnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah keinginan dan tekad kita semua agar kalau kelak nanti mulai tahun 2017 Bojonegoro mendapatkan pendapatan dari dana participation interest yang kalau tidak ada aral melintang dalam 20-25 tahun ke depan akan menjadi kira-kira 15 triliun. Mari kita semua bertekad agar uang ini tidak kita ambil serupiah pun kecuali keuntungannya. Kalau dana ini kita jaga menjadi dana abadi yang hanya kita berikan nanti untuk membangun sumber daya manusia Bojonegoro. Lalu uangnya dikelola dengan cara baik, kita undang para ahli manajer investasi yang baik, sehingga kalau misalnya nanti ada SBI, kita bisa belikan uang itu di sertifikat bank, dan kita mungkin akan mendapatkan bunga 4-6%. 15 triliun itu angkanya tidak sedikit, karena bisa 900 miliar. Lalu kita tidak mengambil 900 miliarnya, hanya 500 atau 400 miliar yang hanya kita belanjakan di sektor SDM untuk memberi beasiswa, untuk kesehatan, OSTM, yang kemudian anak-anak yang di akademi komunitas kita bikin keterampilan-keterampilan yang anak-anak bisa sekolah di situ dari biaya yang kita siapkan minyak itu. Saya yakin insya Allah ke depan anak-anak Bojonegoro walaupun minyaknya habis, tapi anak-anak Bojonegoro punya kesempatan untuk tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Bahkan dalam lamunan dan mimpi saya, kalau Indonesia tiba-tiba perlu ketika menerbitkan surat hutang, atau misalnya tiba-tiba ada perusahaan bagus seperti BNI dan dijual sahamnya, uang Bojonegoro ini pun bisa kita pakai untuk membeli sahamnya BNI atau BRI. Dan mungkin kita bertanya, kenapa uangnya tidak kita manfaatkan hari ini, lalu kita memilih untuk hari esok? Maka harus jujur kita katakan, hari-hari ini kita menikmati pendidikan seperti ini karena ada orang-orang yang rela berkorban Bapak Ibu kita di masa lalu. Karena itulah mari kita berkorban hari ini untuk tidak berpesta dan menikmati uang itu. Mari kita sisihkan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ke depan, agar mereka bisa terus meraih kesuksesan hidup di masa-masa yang akan datang. Tahun depan kita akan berusaha memberikan kursus-kursus supaya jangan sampai ada anak-anak dan rakyat Bojonegoro yang tidak memiliki keterampilan hidup yang lebih baik. Untuk itu, maka yang kelima yang ingin saya pesankan, tidak akan itu semua terjadi kalau pemerintah, staf pemerintahan ini tidak berpikir terus apa yang terbaik dan memberi manfaat buat rakyat. Pemerintahan harus melayani pengusahanya, pemerintahan harus melayani petaninya, pemerintahan harus melayani para pelajarnya, pemerintahan harus melayani seluruh petaninya, melayani pedagang, bahkan melayani orang-orang yang datang ingin usaha maupun berinvestasi. Karena itulah maka aparatur pemerintah harus bekerja tepat, bekerja cepat, dan terus berpikir memberikan manfaat yang terbaik buat rakyat. Rakyat kita masa depan dan hari ini haruslah menjadi rakyat yang sehat, supaya dia bisa terus produktif dan kemudian meraih kebahagiaan. Untuk itu yang terakhir yang harus terus kita pikirkan bersama-sama adalah kepemimpinan yang transformatif. Harus ada level kepemimpinan di desa, di level komunitas, di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang terus ingin mengubah, meningkatkan, mencari terobosan agar seluruh usaha meraih mimpi itu bisa terakselerasi dengan baik. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya cintai, mari kita tekadkan di hari jadi Kabupaten Bojonegoro dan hari jadi Provinsi Jawa Timur, sesanti jer basuki mawa beyo, mari kita tanamkan di hati kita. Dan mari kita tanamkan di hati kita semua sesanti dan semangat Jakarta Raharja Mawa Karya. Karena tidak ada kesejahteraan kecuali dengan pengorbanan, tidak ada kesejahteraan kecuali dengan kerja keras, ikhlas, dan dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dirgahayu Kabupaten Bojonegoro yang ke-337, Dirgahayu Provinsi Jawa Timur yang ke-69. Mudah-mudahan Jawa Timur semakin jaya, Bojonegoro semakin matoh, wong Jonegoro semakin sehat,
produktif, dan bahagia.